Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini setelah melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia setelahnya dibandingkan menuntut ilmu. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah riwayat dari Atha. Dia mengatakan, dakhaltu ana wa Ubaid ibn Umair ala Aisyah radhiyallahu anha. Kata Atha, aku masuk bersama Ubaid ibn Umair kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Aisyah mengatakan di Ubaid ibn Umair, dia mengatakan, qad ana laka an tazurana. Faqala aqulu ya ummah kama qala al-awwal zur ghibban tazdad hubban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, sungguh kamu telah bersikap baik dengan datang kepadaku. Maka berkatalah Ubaid kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku katakan kepadamu wahai ibunda tercinta, sebagaimana orang dulu pernah mengatakan, jarang-jaranglah berkunjung karena itu akan menanamkan kecintaan. Kemudian Ubaid bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akhbirina bi a'jabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mukminin, bisa enggak kau ceritakan kepada kami sesuatu yang paling menakjubkan yang kau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasakatat, maka Aisyah radhiyallahu anha pun terdiam. Thumma qalat, kemudian dia mengatakan, lamma kana lailatun minal layali. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Aisyah, dharini ata'abbad al-lailata li rabbi. Wahai Aisyah, bisa enggak kau izinkan malam ini biar aku memfokuskan ibadah kepada Rabbku? Qultu, kata Aisyah radhiyallahu anha, wallahi inni la uhibbu kurbaka wa uhibbu man sarraka. Maka Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, demi Allah wahai Rasul, sesungguhnya aku malam ini ingin dekat dengan dirimu
tapi aku juga tidak mau menghalangi kesukaan. Faqama, maka Nabi SAW pun kemudian berdiri. Fatatahhar, dia pun mengambil wudu. Thumma qama yusalli, kemudian dia pun mulai melaksanakan salat malam. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Maka Nabi SAW di malam itu terus menangis dan terus menangis hingga air matanya basah memenuhi dadanya. Thumma baka, kemudian dia terus menangis. Falam yazal yabki, dan terus juga menangis. Hatta balla lihyatahu, sampai air matanya membasahi janggutnya. Thumma baka, kemudian Rasul menangis. Falam yazal yabki hatta balla al-ardha, sampai tangisannya kemudian memenuhi tanah di sekitarnya. Faja'a Bilal yu'adzinuhu bis-salati, maka ketika Bilal datang kemudian untuk mengumandangkan azan subuh, falamma ra'ahu yabki, tatkala Bilal melihat Nabi SAW menangis, qala, maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, lima tabki wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau menangis wahai Rasul? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah, yang sedang dan yang akan datang? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura. Ya Bilal, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Laqad nazalat alayya al-lailata ayah wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaraha. Semalam wahai Bilal, telah turun kepadaku satu ayat. Celaka bagi orang-orang yang membaca ayat ini tapi tidak mau merenungkannya. Kemudian Nabi SAW membacakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan juga bumi. Kemudian mereka mengatakan, ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Rabb, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan riwayat ini. Nabi SAW pernah satu malam, kata Aisyah radhiyallahu anha, menghabiskan malam itu dari ba'da isya sampai subuh hanya untuk melaksanakan qiyamul lail. Siapa di antara kita yang sanggup melaksanakan qiyamul lail dari ba'da isya sampai subuh? Tidak ada yang sanggup. Tapi Nabi SAW ingin mencontohkan kepada kita. Begitulah Nabi SAW berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ia ingin bersendirian hanya ia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkomunikasi lewat tahajud. Sampai akhirnya turun ayat,
yang Nabi SAW katakan, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaraha, celaka bagi orang-orang yang membacanya tapi tidak memerenungkannya. Maka Rasul membacakan surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah tema di pagi hari ini tentang bersenang-senang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tepat di usia dia 37 tahun, maka Nabi SAW sedikit demi sedikit mulai meninggalkan bisnisnya. Padahal saat itu Nabi SAW di puncak karirnya, karena dia mengelola seluruh harta Khadijah dan dia mainkan bisnisnya. Tetapi karena melihat orang-orang Quraisy itu semakin hari akhlak mereka semakin buruk, sehingga bertentangan dengan fitrah Nabi SAW. Dia tidak nyaman. Mulailah Nabi SAW pun tahannut, mulai menyendiri. Terkadang dia ke Mina, terkadang ke Muzdalifah, terkadang ke tempat-tempat sekitar Mekah. Sampai pada waktunya 6 bulan sebelum diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dan itu dicantumkan di dalam hadis awal-awal dalam Sahih Bukhari, di mana Imam Bukhari membuat bab dalam muqaddimah sahihnya itu, bab kaifa bad'il wahyi, bagaimana wahyu itu turun. Kemudian didasari bab itu dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi 6 bulan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu, Rasul selalu dimimpikan dengan mimpi aneh. Dalam riwayat, mimpinya itu seperti falak subuh, seolah-olah semua yang dimimpikan Nabi SAW itu menjadi sebuah kenyataan. Dan mimpinya seorang Nabi itu wahyu. Lain kalau mimpi kita ya, mimpi kita wangsit. Kalau mimpi Nabi SAW wahyu. Lah dalam mimpinya itu Nabi SAW diarahkan untuk datang ke sebuah gua dan akan diperjumpakan dengan sosok tertentu yang akan mengatakan sesuatu. Jadi pertemuan Nabi SAW di Gua Hira bersama Jibril itu sudah dimimpikan. Makanya ketika ketemu juga tidak kaget. Maka Nabi SAW mulailah kemudian mengikuti alur mimpinya. Dia pun kemudian di usia tepat 40 tahun, di bulan Ramadan, dia pamitan dengan istrinya Khadijah, membawa perbekalan cukup 1 bulan, berangkat dia. Dia mengikuti alur mimpinya. Menuju mana? Menuju gua. Dan gua itu disebut Gua Hira. Anda yang pernah umrah tahulah. Ketika Nabi SAW kemudian di dalam gua itulah, maka Rasul menghabiskan hari-harinya untuk tafakkur. Karena di saat itu belum ada syariat yang mensyariatkan Rasul untuk melakukan ibadah. Diangkat jadi Nabi aja belum. Jadi Nabi SAW beribadah itu mengikuti fitrahnya, tafakkur, memikirkan kondisi orang-orang Quraisy itu semakin hari semakin jauh dari norma-norma kebaikan. Lah ketika Nabi SAW sudah 20 hari lewat dalam gua itu, tepat di 10 akhir Ramadan, atau lebih tepatnya lagi di tanggal-tanggal ganjil, di sinilah Nabi SAW kedatangan Jibril alaihi salam dalam bentuk yang sangat indah sekali, menyerupai manusia. Karena ingat Jibril ini kalau mendatangi Nabi SAW biasanya dia akan menyerupai seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi.
Itu sahabat paling ganteng dari sahabat orang-orang muhajirin. Dalam biografinya Dihyah itu, dia kalau safar ke Syam untuk berniaga, saking gantengnya wanita-wanita Syam itu tidak pernah berkedip melihatnya. Maknanya apa? Kenapa Jibril menyerupai Dihyah? Supaya tidak menakutkan. Dan Nabi SAW enjoy bertemu dengan dia. Makanya dia selalu menyerupai Dihyatul Kalbi. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah salah paham ketika setelah perang Ahzab menang kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW langsung melepaskan baju besinya kemudian mandi. Tiba-tiba kemudian datang Jibril dalam bentuk Dihyah dengan menggunakan tunggangan kuda, memanggil-manggil dari luar agar Rasul keluar. Maka kemudian Jibril ini dalam bentuk Dihyah mengucapkan sesuatu dari atas kuda kepada Nabi yang sedang berada di bawahnya, dan mengatakan, ya Muhammad, malaikat-malaikat saja belum melepaskan baju besi dan pedang-pedang mereka. Kenapa kau lepaskan? Pakai lagi katanya. Karena kita akan menyerbu Bani Quraidah. Katakan kepada para sahabat, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Bilang sama para sahabat, pergi kepung Bani Quraidah dan jangan solat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Lah Aisyah radhiyallahu anha memandang, kok bisa Dihyah yang berada di atas kuda berbicara kepada Rasulullah yang ada di bawahnya. Ini kan tidak sopan. Karena Aisyah tidak tahu kalau itu jelmaan Jibril. Tapi selepas itu kemudian ketika Dihyah sudah pergi, kemudian Aisyah menceritakan apa yang dilihatnya, maka Rasul baru menjelaskan bahwa itu bukan Dihyah, itu adalah Jibril. Dia memberi tugas kepadaku dari Allah. Kemudian Rasul mengatakan, apakah engkau melihatnya wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya. Karena engkau sudah melihatnya dan tidak ada wanita yang melihat Jibril kecuali Aisyah, kan gitu. Engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Dan betul apa yang disabdakan Rasul. Aisyah radhiyallahu anha mengalami kebutaan di akhir hayatnya. Saking dia buta tidak bisa melihat sesuatu, kadang-kadang dia meraba-raba barang di rumahnya. Jadi kalau dia teraba barang, dia mengatakan kepada pembantunya, kemari sedekahkan barang ini kepada fulan ibn fulan. Kemudian besoknya meraba barang lagi. Kemudian dia mengatakan kepada pembantunya, barang ini sedekahkan kepada fulan ibn fulan, sampai habis satu rumah. Sampai pembantunya mengatakan, ya Ummul Mukminin, sekarang sudah tidak ada barang yang akan kau sedekahkan. Kenapa kau lakukan seperti itu? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena aku tahu akhirat jauh lebih baik dibandingkan dunia. Maka selang dari peristiwa itu Aisyah meninggal dunia. Meninggal di atas kebiasaan bersedekah. Itu naik husnul khatimah namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya adalah ketika Nabi SAW kemudian berada di gua tepat di bulan Ramadan, tepatnya di 10 akhir Ramadan dan tepatnya lagi di tanggal-tanggal ganjil, Jibril datang menemui Nabi SAW yang sedang tahannut. Tiba-tiba Jibril merangkul Rasul, kemudian membisikkan di telinganya, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi SAW rajulun ummi, dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Disuruh baca, ya tidak bisa baca. Makanya dia mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali. Baru kemudian Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turunlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang menandakan bahwa Nabi SAW telah diangkat menjadi rasul, menjadi nabi. Baru 6 bulan setelah peristiwa ini,
Baru kemudian turun surah Al-Mudassir, sama juga ayat 1 sampai 5. Kemudian Rasul didaulat menjadi Rasul. Makanya para ulama sejarah mengatakan nubbi'a bil alaki wa ursila bil mudaththiri. Diangkat jadi Nabi dengan surah Al-Alaq sebagai SK-nya, dan diangkat menjadi Rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ikhwata fid din, azzani Allah wa iyyakum. Jadi lihat di sini Nabi SAW mencontohkan kepada kita, sebelum diangkat jadi Nabi saja Rasul biasa tafakur, biasa tahannud, ibadah rahasia yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita lakukan ikhwan. Ibadah-ibadah rahasia ini di zaman sekarang ini harus banyak kita lakukan. Kenapa? Karena ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amthali jibali tihamati bayda fayaj'aluha Allah haba'an manthura. Kata Nabi SAW, aku akan beritahu kepada kalian tentang sebuah kaum yang mereka datang pada hari kiamat menghadap Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tetapi pahala itu tiba-tiba dihancurkan oleh Allah sehingga tidak tersisa. Maka Thauban yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana. Rasul, sifatkan siapa kaum itu, alla nakuna minhum, supaya kami tidak seperti mereka. Kan sayang dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membawa pahala sebesar gunung Tihama, tiba-tiba pahala itu dihancurkan. Kan sayang namanya. Makanya kemudian Thauban ketakutan mengatakan, sifhum lana ya Rasulullah, sifatkan mereka kepada kami wahai Rasul, alla nakuna minhum, supaya kami tidak seperti mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum, mereka itu saudara-saudara kalian juga, sekulit dengan kalian juga. Wa ya'khuduna minal laili ma ta'khudun, mereka juga salat malam sama dengan kalian salat malam. Walakinnahum, akan tetapi mereka adalah aqwamun idza khalau bimaharimillahi tahaquha, kata Rasul. Mereka sebuah kaum yang kalau sedang bersendirian tidak ada yang tahu mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahaya orang yang bermaksiat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya maksiat sirriyah, maksiat yang tidak terang-terangan. Ini bahaya sekali. Karena lihat hadis ini, yang menghancurkan pahala sebesar gunung Tihama itu adalah maksiat yang dilakukan tidak terang-terangan. Dan hari ini kita ini kadang-kadang maksiat itu justru double, yang tidak terang-terangan dilakukan, yang terang-terangan juga makin merajalela. Contoh umpamanya barang di hadapan saya ini, saya kira antum pasti punya semua yang namanya handphone itu. Sekarang pakai para pengemis saja punya iPhone, transfer sekarang ini ya. Jadi handphone ini ikhwatu fiddin, ini barang bahaya. Terkadang ketika kita bersendirian kan, kira-kira apa yang antum tonton di handphone itu? Apakah antum baca makalah atau mendengarkan kajian sunnah, atau apa yang antum tonton di situ? Antum tonton TikTok, atau antum pemain TikTok di situ? Di handphone ini segala ada ikhwatu fiddin.
Ada yang hobinya nonton film, pemain di situ. Habis satu hari dia nonton film. Ya di situ aurat perempuan dia terbuka kan gitu. Di situ juga ada permainan-permainan. Handphone ini kalau tidak disaring isinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini melakukannya tidak terang-terangan kan? Karena masing-masing punya handphone. Tidak ada zaman sekarang ini orang yang melihat handphone kawannya, karena masing-masing orang punya handphone. Sehingga kita bahkan mungkin di sebelah kita main handphone, kita tidak tahu dia sedang nonton apa, karena kita sibuk dengan tontonan kita juga. Itu masalahnya. Lah kalau setiap hari kita memandang aurat di dalam handphone ini, entah yang ada di YouTube, yang ada di Google, yang di manalah aplikasi handphone ini, entah mungkin itu berseliweran dalam bentuk iklan dan yang lainnya, tapi kan kita tertatap di situ, dan itu sebuah dosa. Sementara Nabi SAW mengatakan di sini, nanti pada hari kiamat ada sebuah kaum yang datang kepada Allah membawa sebesar gunung Tihama, tapi Allah hancurkan pahala itu. Kenapa? Karena apabila mereka sedang bersendirian, mereka pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa malam hari itu kita disuruh berlindung coba? Karena banyak kemaksiatan itu terjadi di malam hari. Ada orang di siang hari enggak kepikiran maksiat, tapi kalau sudah datang malam kok pengen maksiat ya. Lah sehingga solusinya kata para ulama, supaya pahala kita tidak habis, maka lakukan juga amalan yang tidak terang-terangan, yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya satu hari ini kita melakukan dosa sirriyah, dosa yang tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah, mungkin 2, 3 sampai 5 kali, maka lakukan ibadah juga yang tidak terang-terangan dengan jumlah yang sama, supaya balance maksudnya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Apalagi kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Maknanya begini, kalau seandainya kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ini sebab turunnya azab. Tapi kalau kita melaksanakan amal saleh kebaikan, maka ini sebab turunnya rahmat. Dan Allah lebih luas rahmatnya dibandingkan azabnya. Inna rahmati wasi'at ghadabi, kata Rasul. Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa rahmatku lebih luas dibandingkan kemurkaanku. Atau lebih jelas lagi yang ingin saya katakan, kalau kita ini bermaksiat tidak terang-terangan, hanya tahu kita dengan Allah saja, kemudian kita imbangi dengan ibadah sirriyah, ibadah tidak terang-terangan, sama yang tahu hanya Allah saja, mudah-mudahan dengan rahmat yang Allah anugerahkan dari amalan yang tidak terang-terangan itu bisa meliputi kemurkaan Allah yang diakibatkan dari maksiat yang tidak terang-terangan. Itu maksudnya ya. Makanya di zaman sekarang ini sangat penting ibadah yang tidak terang-terangan itu. Bagaimana caranya kita beribadah supaya orang tidak tahu? Sebelum itu saya akan jelaskan beberapa hadis yang sangat penting yang berkaitan dengan bab ini. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, innallaha yuhibbul abdal khafi. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan seorang hamba yang menyembunyikan amalannya.
Jadi menyembunyikan amalan itu, di mana tidak ada yang tahu, cukuplah kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Itu mendatangkan kecintaan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Dan itu keistimewaan yang luar biasa. Kalau kita mencintai Allah, belum tentu Allah cinta dengan kita. Tapi kalau Allah cinta dengan kita, sudah barang tentu kita cinta dengan Allah. Lalu apa manfaatnya coba? Allah cinta dengan kita ini. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, maka dia akan perintahkan Jibril untuk datang menghadapnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan di hadapan Jibril, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fahibbahu. Jibril, Allah suka dengan si fulan, maka kau harus suka juga dengan dia. Maka Jibril pun menyukai orang yang disukai Allah. Cukup sampai di sini? Tidak. Jibril akan memanggil seluruh malaikat-malaikat Allah dimanapun berada dan mengatakan, ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Hei malaikat-malaikat Allah, karena Jibril ini kan ketuanya, pemimpinnya. Dia berhak mengatur malaikat-malaikat di bawahnya. Sehingga Jibril mengatakan, hei malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah mencintai si fulan, maka kalian juga harus mencintai si fulan. Maka semua malaikat mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dicintai Jibril. Lihat, kalau Allah sudah cinta dengan kita, semua malaikat cinta dengan kita. Lah salah satu meraih kecintaan Allah kepada kita adalah innallaha yuhibbul abdal khafi. Allah itu suka dengan seorang hamba yang menyembunyikan amalannya. Ya. Hadis yang kedua, hadis dari Zubair ibn Awam radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min amalin salihin falyaf'al. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk melakukan amal saleh yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, lakukanlah. Karena amal saleh yang kita lakukan tanpa sepengetahuan manusia, cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti amal saleh itu dipastikan di atas keikhlasan. Ingat, sebuah amalan kalau antum berusaha sembunyikan, berarti amalan itu ikhlas. Dan amalan ikhlas itu pasti pengaruhnya besar, akan mempengaruhi, dan itu bisa kita gunakan di waktu-waktu kita sangat berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pamannya kita sedang sakit, pamannya kita sedang terlilit ekonomi, pamannya kita sedang banyak masalah keluarga, gunakanlah amalan itu untuk bertawasul. Pamannya dia mengatakan, ya Allah, malam kemarin saya sholat malam, tidak ada yang tahu kecuali Engkau. Kalau itu sebuah keikhlasan, maka hari ini saya sedang sulit, tolong angkat kesulitanku. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Ya. Makanya penting, karena orang kalau beramal tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya antum bangun tengah malam, di tengah malam atau sepertiga malam lah ya, kemudian antum ambil wudu dan tahajud. Siapa yang tahu antum bangun malam? Dan siapa yang tahu antum tahajud? Kecuali antum live pakai Facebook, iyalah, lagi sholat malam gitu ya, di live kan ya, atau sengaja umpamanya WA kawannya, bangun dah sholat, itu ngasih tahu namanya. Tapi kalau tidak ngasih tahu, tidak pasang live TikTok atau yang semacamnya, pokoknya antum bangun kemudian antum sholat, siapa yang tahu? Ya.
Justru ketika kemudian dia betul-betul merasakan kenikmatan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka antum tidak akan takut apapun di malam itu. Sampai-sampai ada seorang ulama salaf namanya Malik ibn Ma'mal, Malik ibn Mughaffal rahimahullahu taala, dia sedang duduk di rumahnya sendirian, tidak ada orang di malam hari. Tiba-tiba dikatakan ada orang yang datang dan mengatakan kepada Malik ibn Mughaffal ini, ala tastaukhis, kenapa kau tidak takut di kegelapan ini sendirian? Maka jawaban dia, bagaimana mungkin aku akan takut sementara aku sedang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana aku akan takut sementara aku sedang berdua-duaan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala? Lihat jawabannya sangat dalam sekali. Ya, karena kalau kita ini dekat dengan Allah, maka segala hal yang membahayakan itu tidak akan menyentuh kita. Sampai-sampai ada seorang penyair namanya Abu Atiyah rahimahullahu taala. Abu Atahiyah, bukan Atiyah, Atahiyah rahimahullahu taala. Apa kata dia? Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib wala tahsabanna Allaha yaghfalu sa'atan wala an ma tufi alayhi yaghib. Kata beliau, jika engkau sedang bersendirian, jangan katakan aku sedang sendiri, akan tetapi katakan aku ada yang mengawasi. Jadi kalau antum sedang bersendiri, kata penyair ini, jangan katakan aku sendirian, tapi katakan aku sedang diawasi. Jangan kau kira Allah lalai waktu sesaat dirimu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apa yang engkau sembunyikan. Mungkin kita bisa menipu manusia, ikhwan, dengan melakukan maksiat yang orang tidak tahu. Mungkin kita bisa berdusta kepada keluarga, kepada istri, kepada tetangga, kepada kawan-kawan, bahwa kita sudah melakukan sesuatu dari kemaksiatan. Tetapi apakah zat yang mengawasi kita tertipu dengan tipu daya kita? Tidak. Bahkan yang tersembunyi dari diri kita Allah tahu. Jangankan yang tampak dari gerakan-gerakan badan, yang tersembunyi dalam hati saja Allah Maha tahu. Allah tahu sebelum kita tahu. Sebelum kita tahu saja Allah sudah tahu. Kita ini mau apa Allah sudah tahu. Kita sendiri belum tahu, Allah sudah tahu. Makanya ini pentingnya muraqabah. Kalau kita ingin bersenang-senang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, kuatkan muraqabah. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya tentang soal ihsan, maka Rasul mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Nabi SAW, ketika ditanya soal ihsan, maka beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalaupun tidak sanggup seperti itu, maka yakini Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa faedahnya kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian kita ini? Satu, orang yang suka berkhalwat itu alamat fi sidqi imanihi, itu ada alamat tentang kejujuran keimanan dia. Karena dia merasa diawasi, ya. Yang kedua, as-sabat fil minahi wasyada'id wal fitan. Maka dia akan istiqamah di tengah-tengah goncangan-goncangan, di tengah-tengah fitnah-fitnah dan ujian. Orang yang senantiasa beribadah secara sembunyi-sembunyi itu akan melahirkan istiqamah. Karena biasanya ibadah yang terang-terangan itu mengandung riya. Ibadah yang terang-terangan itu memungkinkan apa? Memancing riya, kan? Dan riya ini tergantung kepada pujian manusia.
Kalau pujiannya panjang lebar, kiri kanan atas bawah, mungkin dia makin semangat tuh. Tapi kalau pujiannya pendek gitu ya, tak menarik, berhenti dia beramal. Orang ria ini dia rajin beramal itu sesuai dengan pujian dia. Kalau ada pujian, nah lanjut istiqomah. Kalau tak ada pujian, buat apa juga kan gitu. Karena dia beramal bukan karena Allah, dia beramal kepada manusia. Tetapi orang-orang yang beribadah bersendirian, tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan sabat istiqamah. Karena dia tidak peduli, sudah terbiasa ibadah sendiri. Mau dilihat, mau tidak dilihat, mau didengar, mau tidak didengar, enggak ada urusan. Yang jelas saya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah istiqamah. Kemudian yang ketiga, ab'ad minar riya'i was sum'ah. Tadi saya sudah jelaskan, ibadah yang dilakukan yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah itu akan terjauh dari sifat riya dan juga sifat sum'ah. Bahkan lebih daripada itu, aktsaru ajran wa a'dhamu athara, akan mendapatkan banyak pahala dan pengaruh besar dalam kepribadiannya. Karena orang yang beribadah bersendirian itu, saya katakan di awal, secara otomatis menunjukkan tanda ikhlas dia. Makanya pahalanya besar. Ya, karena dia harus melawan apa? Melawan riya, melawan sum'ah, melawan malas dan begitu seterusnya kan itu. Kemudian juga salahul qalbi, hatinya akan bersih, terbebas dari segala kesyirikan, terutama syirkul asghar tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memuji orang-orang yang seperti ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di banyak Al-Qur'an menjelaskan bagaimana ibadah-ibadah yang tidak terang-terangan itu luar biasa pahalanya, luar biasa besar. Contoh umpamanya Nabi SAW ketika bicara soal sepertiga malam akhir, Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Allah itu turun ke langit dunia, dan itu di sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Bukan sebulan sekali, setiap malam Allah itu turun. Untuk apa Allah turun ke langit dunia coba? Untuk menawarkan kepada kita hamba-hambanya, mengundang kita lah sepertiga malam. Allah mengundang kita setiap sepertiga malam. Kemudian setelah mengundang, Allah tawarkan, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa di waktu itu kukabulkan. Wa man yas'aluni fa utiya, siapa yang minta ku kasih. Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah, siapa yang minta ampun ku ampuni. Coba bayangkan, setiap malam kita diundang. Di sepertiga malam, setelah diundang, Allah kasih 3 perkara lagi. Sekaya-kayanya manusia, ikhwan, tidak bisa menawarkan kekuasaan dan kekayaannya seperti yang Allah tawarkan. Setiap hari, masalahnya setiap sepertiga malam dia mengatakan, siapa yang minta aku kasih, siapa minta aku kasih. Padahal yang minta itu kalau satu dunia dikumpulkan, semua minta, pasti permintaannya berbeda. Tapi Allah sanggup memberikannya. Tapi nampaknya undangan Allah itu kurang tertarik kita ini. Kalau saya buat analogi seperti ini, umpamanya ada seseorang itu ajudan wali kota, ataupun ya lebih di atas itu, provinsi lah, gubernur. Pak Gubernur itu dari Jakarta mau pulang ke Tanjung Pinang. Kemudian antum selaku pegawai bawahannya ditelepon, pesawat datang jam 3 malam, tolong jemput. Jemput gak tuh? Jemput lah, kalau gak dipecat dia nanti.
Tetapi yang ingin saya katakan, pasti orang ini sebelum menjemput pimpinannya itu pasti akan mobilnya dicuci dulu. Nggak mungkin nggak dicuci, ya kan? Kemudian pakaiannya pun rapi. Kalau bisa 1 jam sebelumnya sudah di bandara, kan begitu ya? Ada protokolnya lagi. Coba bayangkan, ini yang dijemput setingkat wali kota. Bapak wali kota lah kan itu protokolnya sudah sedemikian rupa tuh. 1 jam sebelumnya sudah siap. Kemudian dikawal kepolisian. Kemudian pakaiannya harus rapi, harus wangi, mandi dulu kalau bisa. 1 jam sebelumnya udah sibuk berangkat, takut kempes di jalan. Lah kok bisa kita ini kepada makhluk sedemikian rupa coba? Tapi Allah Subhanahu wa taala datang sepertiga malam akhir, ya tak ada juga yang bangun. Tak tertarik dengan undangan Allah. Jemputan Allah lah tak tertarik. Padahal dia yang menciptakan wali kota, dia yang menciptakan gubernur, dia yang menciptakan menteri, dia yang menciptakan presiden. Lah ini namanya apa? Kalau dalam bahasa Quran itu disebut tatfif namanya. Tatfif itu bukan hanya curang dalam timbangan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, curang dalam dagang. Tatfif juga itu masuk kepada semua bab, termasuk ini, mengurang-urang hak Allah dan melebihkan hak makhluk. Ya, ini kan namanya mengurang hak Allah dikurangi, hak makhluk diangkat. Kalau jemput pemimpin saja, masya Allah kan gitu. Jemput Allah sepertiga malam akhir, tak ada pun yang bangun. Bangun Ustaz, iya kencing tidur lagi, ya karena kedinginan, mati nase kata, tidur lagi dia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah contoh-contoh ibadatus sir itu, ibadah yang sifatnya berkhalwat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti sedekatus sir, sedekah. Contoh yang ringan sedekah sir ini. Kalau antum sebagai penjual atau pembeli, anggaplah antum sebagai penjual, ada orang jual buah-buahan, kemudian ada orang beli 1 kilo bang, duku, salak, atau jeruk atau apa kan gitu. Ketika antum timbang, antum tambah sedikit, pembeli tidak tahu kalau antum tambah. Lah tambahan yang sedikit itu disebut sedekatu sir namanya. Kan pembeli tidak tahu kalau antum kasih lagi kan. Mana tahu, pekerjaan apapun kan bisa ditambah. Bisa ditambah. Mungkin tidak barangnya harganya dikurangi. Ya, yang biasa mamanya harganya, umumnya mamanya harga lemari ini anggaplah 1 juta. Adalah saya kasih 900 membayarkan. Berarti antum di bawah harga umum. Anggap saja yang 100 itu antum sedekahkan. Niatnya loh, niat, ada niat kan, sedekah harus ada niat. Bukan ingin menghancurkan bisnis lemari kawannya, tapi memang niat ingin sedekah tuh. Dan dia tidak tahu, disangka oh murah di situ, padahal dia sedang niat sedekah tuh. Itu namanya sedekatus sir itu namanya. Makanya Nabi SAW mengatakan sedekatus sir tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah yang diam-diam itu bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu contoh bagaimana supaya kita ini ingin berkhalwat dengan Allah di mana tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sedekatus sir. Yang kedua, contoh yang kedua adalah salatul laili wan nawafil. Salat malam dan salat sunnah. Kenapa Nabi SAW melaksanakan salat wajib di masjid, tapi kalau salat sunnah dia pulang ke rumahnya? Kebanyakan salat sunnah yang dilakukan Rasul itu di rumah, jarang di masjid. Selain daripada jangan sampai kita jadikan rumah itu seperti kuburan. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan.
Artinya tidak ada orang yang ibadah di situ, maka gunakan sebagian ibadah kita di rumah kita. Lah ketika kemudian kita habis sholat wajib, kemudian pulang, antum sholat rawatib di rumah, siapa yang tahu? Kalau antum di masjid kan nampak itu kawannya sholat rawatib kan. Ya. Tapi kalau antum pulang sholat di rumah, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu antum sedang sholat. Kecuali kalau mungkin ada istrinya, antum masuk ke kamar kuncilah. Ya. Biar yang tahu hanya antum dengan Allah Azza wa Jalla saja. Nah, itu contohnya. Atau yang lebih jelas lagi ya sholat malam tadi. Ya antum bangun sepertiga malam atau antum bangun di tengah malam. Karena Rasul juga biasanya beliau menghabiskan malam itu dua. Pertama separuh, pertama sepertiga. Jadi tidurnya Rasul itu habis isya dia tidur separuh malam, kemudian separuh malamnya dia bangun, dia habiskan sampai subuh untuk ibadah. Atau Rasul tambah 2/3-nya dia tidur, nanti sepertiga malamnya dia bangun dan dia habiskan ibadah untuk subuh. Itulah tidurnya Nabi. Ya, dan ini ibadah paling ikhlas. Maka Allah mengatakan asyaddu wat'aw wa aqwa mukila. Jadi ibadah malam hari itu sangat berasa, ada pengaruhnya. Ya salah satunya tadi keikhlasan yang tidak didapat pada ibadah-ibadah yang ada di siang hari. Karena ibadah di siang hari itu kan sudah ramai orang, ditonton orang. Tapi kalau ibadah di malam hari, siapa yang nonton? Tidak ada. Makanya itu salah satu bentuk ibadah tusir. Ataupun yang ketiga, puasa. Puasa ini termasuk ibadah tusir. Kita bisa berkhalwat dengan Allah lewat puasa. Pemanya hari Senin atau hari Kamis nih, antum kumpul berjalan. Kalau antum tidak ngaku puasa, tidak ada orang tahu antum puasa. Karena puasa itu tidak ada tanda-tanda. Lain kalau orang sholat nampak takbiratul ihram sampai salam nampak kan itu ya. Kalau haji umroh jelas nampak juga. Bahkan sebelum haji selamatan dulu makin nampak lagi kan itu. Ya. Nanti sampai di bandara minta selfie pesawatnya nih Saudi Airlines katanya. Nanti sampai di pesawat dipoto pula makanannya, nggak ada nasi goreng di sini katanya. Nanti sampai di sana foto sama unta lagi. Jadi nampaklah, ataupun sedekah kan nampak ada hartanya. Bahkan dia upayakan harta yang disembunyikan, tapi minta ditulis ya podoa itu. Ya. Tapi kalau puasa ini kalau tidak ngomong nggak ada yang tahu. Coba apa tanda-tanda orang yang berpuasa itu? Tidak ada tanda-tandanya. Oh ada Ustaz tanda-tanda orang puasa. Suka ngeludah katanya. Tak siapa orang Sariawan juga suka ngeludah kan. Oh mungkin tengok mungkin lapar dia pegang perut kan ya. Orang mulas juga pegang perut kan itu ya. Tidak bisa. Tanda-tanda puasa orang yang berpuasa itu tidak ada tanda-tandanya. Orang puasa itu kalau kita ingin tahu dia puasa, ngaku saya puasa, baru tahu kamu puasa. Kalau enggak ngaku mana? Maka dahulu ada ulama salaf sampai keluarganya tidak tahu dia puasa selama 40 tahun. Ulama salaf bayangkan. Keluarganya tidak tahu, teman-temannya tidak tahu, selama 40 tahun dia berpuasa. Caranya apa? Jadi dia dari rumah dibekali sama istrinya makanan. Ya. Kemudian makanan dibawa di tengah jalan disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian dia pulang maghrib. Kemudian makan malam. Itulah sebagai bukanya dan sahurnya. Dan itu dilakukan selama 40 tahun. Itu ulama salaf seperti itu. Bahkan ada ulama salaf itu yang sholat di dalam rumah tidak tahu istrinya bertahun-tahun kalau suaminya sedang sholat. Jadi kalau seandainya kemudian istrinya terbangun, maka dia berpura-pura tidur. Sampai seperti itu. Ya. Kalau kita kan terbalik kan gitu ya. Kalau gitu. Sholat kayak aku kalau ini dia bilang gitu. Itu kan jelas-jelas rianya kan. Sholatlah kayak aku katanya. Akunya itu disebut. Jadi biar orang tahu aku sholat jadinya kan. Intinya bahwa ini juga salah satu ibadah tusir. Kemudian juga contoh yang lainnya berzikir. Antum berzikir ini ibadah tusir yang paling mudah ikhwatu fiddin. Antum naik motor dari sini pulang, boncengan sama istri umpamanya kan. Antum baca tasbih, istri enggak dengar kan, enggak
Yang penting digerakkan saja lisan itu. Subhanallah, subhanallah. Mana ada yang dengar di belakang kan? Pada suaminya sedang bertasbih atau istri yang sedang bertasbih. Ya, jadi itu lebih mudah lagi zikir dan doa itu. Itu bisa untuk dijadikan khalwat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zikir ini ibadah yang tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan kaifiahnya. Ya. Zikir itu semua orang bisa melakukannya. Mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang tua, mau wanita, mau perempuan, mau sedang haid, mau sedang suci, mau sedang nifas, mau sedang suci, mau sedang safar, mau sedang mukim, mau sedang sakit, mau sedang sehat. Zikir ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Asal jangan di tempat larangan seperti hammam kan, kamar mandi. Tapi selain itu, zikir ini bisa dilakukan apapun, kapanpun. Jadi itu bagian daripada ibadah khalwah juga antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang sejarah, sedikit kita bicara sejarah yang Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kalau kita membaca sejarah biografi beliau di kitab-kitab sejarah para nabi itu, dalam satu minggu itu ada satu hari atau ada satu atau dua hari dia meninggalkan keluarganya. Kemudian dia naik ke bukit-bukit atau ke gunung-gunung. Kemudian dia mulai tarannum dengan zaburnya. Terkadang saat tarannum itu burung-burung dari mana-mana datang, kemudian ikut berkicau. Sehingga ketika kemudian burung ikut berkicau dengan tarannum zaburnya Daud, gunung cemburu dan mengatakan, "Ya Rabb, kenapa kau izinkan burung itu berkicau bersama tarannumnya zaburnya Daud? Kenapa kau tidak izinkan aku?" Akhirnya kemudian Allah pun mengizinkan gunung untuk ikut tarannum. Ya, suara gunung bedalah dengan suara burung. Kalau suara burung ciut-ciut ya. Kalau gunung kan meledak-ledak tuh kan, dagduk-dagduk ya kan. Kencanglah akhirnya. Sehingga Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam ini karena kalah suaranya dengan suara gunung dan suara burung yang berkicau, dia protes. Ya Rabb, kalau berisik ini gunung dan juga burung-burung ini, macam mana kau tahu tasbihku, katanya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu kan, awibi ma'ahu, gimana tuh ayatnya, dan bertasbihlah gunung-gunung dan juga burung-burung itu. Intinya seperti itu. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala dalam asbab nuzulnya itu disebutkan oleh para ulama. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril untuk membawa Nabi Daud itu ke dalam lubang yang menembus bumi. Dibawa ke lubang dalam kali. Kemudian di dasar bumi itu Jibril mengambil sebuah batu, kemudian dipecahkan, rupanya ada ulat di situ. Kemudian Jibril mengatakan, "Coba dekatkan telingamu ke dalam ulat itu," katanya. Akhirnya didengarkan, rupanya Daud mendengar ulat itu sedang bertasbih. Kemudian Jibril mengatakan, "Ya Daud, kalau ulat ini di dasar bumi bertasbih dan Allah dengar, apalagi kau di atas bumi? Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala dengar kan gitu." Syahidnya adalah Nabi Daud dalam satu minggu itu dia akan sisihkan beberapa hari itu untuk menghindar semua manusia, karena dia kan pemimpin negara. Dia akan tinggalkan negaranya, dia akan tinggalkan keluarganya khusus untuk membaca Zabur di atas bukit saja, sendirian antara dia dengan Allah saja, ditemani dengan burung-burung. Ya, maka kita pun sebenarnya harus ada waktu yang kita sisihkan untuk itulah. Ya, dalam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ya, cari gunung di sini kan, di mana sini gunung? Antum datang ke gunung saya. Kan itu bawa Quran kan itu ya. Kalau bisa panjat pohon. Ya itu ketahuan itu nantinya ya. Malah nanti dipoto pula jadi viral. Intinya bahwa
ibadah yang sirriyah ini Nabi SAW mengatakan bahwa aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil laili, yang paling dekat seseorang hamba dengan Rabbnya adalah di tengah malam. Fa in istata'a an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'afakun, maka kalau kalian bisa mengingat Allah di waktu itu maka lakukan. Jadi dari semua waktu dalam satu hari ini, dari siang, pagi sampai malam, ya, itu waktu yang memungkinkan kita untuk lebih dekat dengan Allah adalah di sepertiga malam akhir. Itu waktu yang paling dekat dengan Allah. Karena di situ Allah turun masalahnya kan. Dan Allah menawarkan kekuasaan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6 lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.